Manusia Gani Bali Utama NPM 1840 60 60 76 Lokal BKA 2 2018. Hakikat manusia menurut psikoanalisis, menurut Hansen, bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan dan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku seseorang ditentukan dan dikontrol kekuatan psikologi yang sudah ada pada diri seseorang, tidak ditentukan oleh nasibnya, tapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Yang kedua, Sigmund Freud mengemukakan struktur kepribadian seseorang terdiri dari 3 komponen: id, ego, superego. Masing-masing merupakan insting yang mendasari perkembangan manusia. 2 insting penting. Yang pertama, insting seksual dan insting agresi yang menggerakkan manusia untuk pemuasan diri. Dengan demikian, fungsi ide mendorong manusia untuk memuaskan kebutuhannya. Fungsi ego menjembatani tuntunan id dengan realitas, mengatur dan mengarahkan penemuan id. Juga menolak dengan dorongan tidak diizinkan oleh norma atau kode normal yang ada di lingkungan. Superego berfungsi mengawasi agar tingkah laku seseorang dengan aturan, nilai, moral dan adat. Manusia yang mengikuti superego yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, namun menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Yang ketiga, manusia yang memiliki pribadi yang sehat ialah mengembangkan 3 komponen id, ego, superego, sehingga pribadi yang tidak mengalami kecemasan, ego bertindak rasional, bukan irasional. Manusia yang memiliki pribadi masalah adalah yang 3 komponen, tidak seimbang, terjadi kecemasan akan masa lalunya, kekuatan akan masa datang, memiliki pertahanan yang tidak baik, sehingga sadar dan tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Nah, ciri pribadi yang bermasalah yaitu jika terjadi kecemasan pada dirinya, jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Id yang menonjol akan terjadi hedonis. Sifat ego yang menonjol dapat menimbulkan sifat yang bermasalah dan inferior, rendah hati. Pribadi yang sehat, id dan superegonya seimbang, dengan ego sedikit menonjol. Materi selanjutnya, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Yang keempat, menurut Freud, teori ini sangat efektif digunakan dalam konseling untuk menyembuhkan klien konseli yang mengalami histeria, gangguan kecemasan, dan opsi neurosis. Inilah contoh video orang histeria. Apa ni? Inilah spirit of the coin. Spirit of the coin. Kau ikut je apa aku cakap. Spirit of the coin, are you here? Letak jari kau atas lilin ni. Spirit of the coin, are you here? Dah, tak payah. Kenapa nak takut? Sangkrak juga. Apa hal ni?
ni? Kenapa? Belakang. Weh, Zarul. Bangun. Dia datang balik. Takut. Takut. Feroz? Dia dah tak ada. Dia ada lagi. Tak ada. Tak ada. Tengok tu, dia senyum. Tak ada. Weh. Terima kasihlah sebab kamu berdua baik kerjasama. Sama Ustaz. Ni mana shilling tu? Tak tahu, kau dah ambil ke? Tak. Itu adik kat sini. Tak ada. Menurut Freud, histeria adalah kehilangan kesadaran yang terjadi disebabkan oleh pengalaman traumatis yang kemudian ditekankan ke dalam alam bawah sadar, terjadi akibat dari konflik superego dengan seks yang tidak diterima superego. Tujuan konseling psikoanalisa mengubah perilaku dalam arti luas, yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Konseling akan menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu mampu memiliki secara rasional dan mediator antara id dan superego. Dari tujuan tadi dapat disimpulkan bahwa konseling dalam psikoanalisa lebih kepada proses reduksi terhadap ego dari yang sebelumnya terus tunduk pada hukuman kode moralnya menjadi lebih realistik dan rasional. Perspektif psikoanalisa hubungannya dengan konseling menurut Proska, bahwasannya konseling dalam psikoanalisa terdapat dua bagian, yaitu hubungan antara konseli dengan konselor. Kedua hubungan tersebut berupa melakukan aliansi dan referensi. Maksud aliansi supaya konseling percaya dan bisa bekerja sama dengan konselor. Referensi adalah merupakan pengalihan pengalaman konseli di masa lalu terhadap orang-orang yang mempengaruhi dirinya yang ditunjukkan kepada konselor. Hal ini untuk membantu konseli agar bisa membedakan antara khayalan tentang orang-orang yang mempengaruhinya. Saya akan memberikan contoh video referensi.